Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanci dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang motivasi dari konsep menjadi penerapan mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama ada motivasi dengan desain pekerjaan model karakteristik pekerjaan. Riset mengenai motivasi memfokuskan pada pendekatan yang kaitkan konsep motivasi dengan perubahan dalam cara suatu pekerjaan tersebut disusun. Riset dalam desain pekerjaan, job design, menyatakan bahwa cara mana elemen-elemen dalam suatu pekerjaan di organisasi dapat meningkat atau menurunkan upaya elemen-elemen tersebut. Motivasi kerja karyawan sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan perusahaan. Banyak faktor yang mempengaruhi motivasi kerja seseorang. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan adalah keberhasilan mengelola sumber daya manusia. Selanjutnya ada model karakteristik, dikembangkan oleh J. Richard Hackman dan Grant Oldham. Model karakteristik pekerjaan menyatakan bahwa kita dapat menggambarkan suatu pekerjaan dalam 5 dimensi utama pekerjaan. Yang pertama ada keahlian yang bervariasi. Keahlian yang bervariasi adalah kondisi yang mana suatu pekerjaan memerlukan aktivitas berbeda yang bervariasi sehingga pekerja dapat menggunakan keahlian dan bakat yang terspesialisasi. Dan yang kedua ada identitas tugas. Identitas tugas adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memerlukan penyelesaian secara keseluruhan dan dapat mengidentifikasi hasil kerja. Dan yang ketiga, signifikan tugas. Signifikan tugas adalah keadaan di mana suatu pekerjaan mempengaruhi kehidupan atau pekerjaan orang lain. Dan yang keempat, kemandirian. Kemandirian adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan, independensi, dan keleluasaan dalam menjadwalkan pekerjaan dan menentukan prosedur untuk melaksanakannya. Dan yang terakhir ada umpan balik. Umpan balik adalah keadaan di mana pelaksanaan aktivitas kerja menghasilkan informasi secara langsung dan jelas tentang kinerja. Selanjutnya ada bagaimana pekerjaan dapat didesain ulang. Cara untuk menempatkan JCM ke dalam praktek untuk membuat pekerjaan menjadi lebih motivasi. Yang pertama ada rotasi pekerjaan. Jika para pekerja menderita akibat rutinitas pekerjaan mereka yang berlebihan, salah satu alternatif adalah rotasi pekerjaan atau pergeseran pekerjaan secara berkala dari satu tugas ke tugas lainnya, dengan persyaratan keahlian yang sama pada level organisasi yang sama. Dan yang kedua, pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan itu meluaskan pekerjaan dengan meningkatkan keahlian di mana pekerja mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. Pekerjaan yang diperkaya memungkinkan pekerja untuk melakukan aktivitas lengkap, meningkatkan kebebasan dan independensi pekerja, meningkatkan tanggung jawab, dan memberikan umpan balik sehingga para individu dapat menilai serta memperbaiki kinerja mereka sendiri. Selanjutnya ada desain pekerjaan relasional. Sementara merancang ulang pekerjaan atas dasar teori karakteristik pekerjaan cenderung membuat pekerjaan menjadi lebih memotivasi orang-orang secara intrinsik. Lebih banyak riset kontemporer yang menitikberatkan pada bagaimana membuat pekerjaan menjadi lebih proporsional dalam memotivasi orang. Salah satu untuk membuat pekerjaan menjadi lebih sosial dalam memotivasi adalah menghubungkan dengan lebih baik para pekerja dengan para penerima manfaat dari pekerjaan. Selanjutnya ada alternatif pengaturan kerja.
Pendekatan lainnya mengenai motivasi adalah untuk mengubah pengaturan kerja dengan jam kerja yang fleksibel, pembagian pekerjaan atau pekerja jarak jauh. Yang pertama ada flex time, yaitu jam kerja fleksibel. Jam kerja fleksibel dapat membantu para pekerja menyimbangi kerja dan kehidupan keluarga. Jam kerja yang fleksibel memiliki kelemahan utama, yaitu bahwa hal ini tidak dapat diterapkan pada setiap pekerjaan atau setiap pekerja. Yang kedua, pembagian kerja. Pembagian pekerjaan memungkinkan suatu organisasi untuk menarik talents lebih dari satu individu untuk pekerjaan tertentu. Ini juga membuka kesempatan untuk memperoleh para pekerja yang terampil. Dan yang ketiga, pekerja jarak jauh. Pekerja jarak jauh mungkin mendekati pekerjaan ideal bagi banyak orang. Tidak perlu pulang pergi kerja yang fleksibel. Kebebasan untuk berpakaian dan sedikit atau tidak ada gangguan dari para rekan kerja. Bekerja jarak jauh bagi pekerja dapat memberikan peningkatan fleksibilitas dan kemampuan kerja yang tepat. Fleksibilitas dan kepuasan kerja yang dapat mempertimbangkan, tapi bukannya tanpa biaya. Bagi para pekerja dengan kebutuhan soal yang tinggi, bekerja jarak jauh dapat meningkatkan perasaan terisolasi dan menurunkan kepuasan kerja. Semua pekerja jarak jauh rentan terhadap efek tak terlihat tak diingat. Selanjutnya ada konteks sosial dan fisik dari pekerja. Karakteristik sosial yang meningkatkan kinerja pekerja meliputi saling ketergantungan, dukungan sosial, dan interaksi dengan orang lain di luar pekerjaan. Interaksi-interaksi sosial sangat kuat terkait dengan suasana hati yang positif dan memberikan kepada pekerja kesempatan untuk menjelaskan pekerjaan kerja mereka dan seberapa baiknya mereka dalam bekerja. Konteks kerja cenderung untuk mempengaruhi kepuasan kerja. Suasana kerja yang panas, suara keras, dan berbahaya kurang memuaskan daripada pekerja dalam suatu lingkungan dengan cuaca yang terkendali, relatif hening dan aman. Selanjutnya ada keterlibatan pekerja. Keterlibatan pekerja merupakan suatu proses partisipasif yang menggunakan input pekerja untuk meningkatkan komitmen mereka kepada kesuksesan organisasi. Logikanya adalah bahwa apabila kita melibatkan para pekerja dalam keputusan yang mengaruhi mereka dan meningkatkan kemandirian serta mengendalikan kehidupan kerja mereka, mereka akan menjadi lebih termotivasi, lebih berkomitmen pada organisasi, lebih produktif, dan lebih terpuaskan dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya ada contoh-contoh program keterlibatan pekerja. Bentuk-bentuk utama dari keterlibatan pekerja, manajemen partisipasi, dan partisipasi representatif. Yang pertama, manajemen partisipatif adalah pengambilan keputusan bersama yang mana para bawahan berbagai derajat kekuasaan pengambilan keputusan yang signifikan dengan para atasan langsung. Dan yang kedua, partisipasi representatif. Tujuan partisipasi representatif adalah mendistribusikan kembali kekuasaan di dalam organisasi, menetapkan tenaga kerja dalam suatu pijakan yang sama dengan kepentingan manajemen dan para pemegang saham, dengan memungkinkan para pekerja diwakili oleh sekelompok kecil pekerja yang berperan secara nyata. Selanjutnya ada menghubungkan program keterlibatan pekerja dengan teori motivasi. Program keterlibatan pekerja memberikan motivasi secara intrinsik dengan meningkatkan peluang untuk pertumbuhan tanggung jawab atau keterlibatan dalam pekerjaan. Peluang untuk mengambil dan
mengimplementasikan keputusan dan kemudian melihat mereka dijalankan dapat membantu memenuhi kebutuhan pekerja akan tanggung jawab, pencapaian pengakuan, pertumbuhan, dan meningkatkan penghargaan diri. Selanjutnya, menggunakan imbalan untuk memotivasi para pekerja. Apa yang digunakan untuk mengkaji, menciptakan suatu struktur gaji? Terdapat banyak cara untuk mengkaji para pekerja. Pada awal proses adalah dengan menetapkan level gaji yang menyaratkan keseimbangan keadaan internal. Nilai dari pekerja terhadap organisasi biasanya ditentukan melalui proses teknis yang dinamakan evaluasi pekerjaan dan keadilan eksternal, tingkat kompetitif secara eksternal atas sistem pembayaran gaji organisasi terkait dengan sistem pembayaran gaji di tempat maupun di dalam industri yang sama, biasanya ditetapkan melalui survei gaji. Selanjutnya, bagaimana mengkajinya? Memberikan imbalan kepada para pekerja melalui program pembayaran gaji yang variabel. Yang pertama, program pembayaran gaji yang bervariabel. Pembayaran gaji berdasar hasil kerja. Pembayaran gaji berdasarkan pada prestasi, bonus, pembagian laba, pembagian keuntungan, dan rencana kepemilikan saham kepada pekerja adalah bentuk dari program pembayaran gaji yang bervariabel. Dan yang kedua ada pembayaran gaji berdasarkan hasil kerja. Rencana pembayaran gaji berdasarkan hasil kerja telah lama terkenal sebagai suatu sarana untuk memberikan kompensasi kepada para pekerja produksi dengan jumlah yang tetap atas setiap unit produksi yang diselesaikan. Dan yang ketiga, pembayaran gaji berdasarkan prestasi. Pembayaran gaji berdasarkan prestasi membayar gaji bagi kinerja individu yang didasarkan pada peringkat penilaian kinerja. Keuntungan utama adalah bahwa orang-orang berpendapat untuk menjadi seorang pekerja yang kinerja tinggi agar dapat memperoleh kenaikan yang lebih besar. Dan yang keempat, pembayaran gaji berdasarkan keahlian. Pembayaran gaji berdasarkan keahlian merupakan alternatif yang berdasarkan level gaji pada berapa banyak pekerjaan yang dapat mereka kerjakan. Yang kelima, rencana pembagian laba. Suatu program yang dilakukan oleh organisasi yang mendistribusikan kompensasi yang didasarkan pada beberapa penetapan formula yang dirancang di seputar profitabilitas perusahaan. Yang keenam ada pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan adalah suatu rencana sekumpulan intensif yang didasarkan pada formula yang menggunakan peningkatan dalam produktivitas kelompok dari satu periode ke periode lainnya untuk menentukan total jumlah uang yang dialokasikan. Dan yang ketujuh, rencana kepemilikan saham pekerja. Rencana kepemilikan saham pekerja adalah suatu rencana manfaat yang ditetapkan oleh perusahaan yang mana para pekerja memperoleh saham seringkali di bawah harga pasar sebagian dari manfaat mereka. Yang kedelapan, evaluasi variabel gaji. Studi yang telah dilakukan pada umumnya mendukung gagasan bahwa organisasi yang melaksanakan rencana pembagian laba memiliki level profitabilitas yang lebih tinggi daripada yang tidak melakukan rencana tersebut. Salah satu kajian menemukan bahwa meskipun rencana tingkat hasil kerja dan pembayaran gaji yang didasarkan pada kinerja akan menstimulasi level produktivitas yang lebih tinggi, pengaruh yang positif ini tidak diamati oleh para pekerja yang menghindari resiko. Selanjutnya ada manfaat yang fleksibel, mengembangkan suatu paket manfaat. Tipe-tipe dari rencana manfaat ini yang pertama ada rencana modular. Rencana modular adalah paket yang telah didesain sebelumnya atau modul manfaat masing-masing yang mana memenuhi kebutuhan dari suatu kelompok para pekerja. Dan yang kedua, rencana tambahan pokok. Rencana tambahan pokok terdiri atas suatu manfaat pokok yang penting dan pilihan lainnya yang disukai
yang mana para pekerja dapat memilihnya dan setiap pekerja akan diberikan manfaat keuntungannya. Dan yang ketiga ada rencana pengeluaran yang fleksibel. Rencana pengeluaran yang fleksibel memungkinkan para pekerja untuk menetapkan menyisihkan uang sebelum pajak sampai dengan jumlah uang yang ditawarkan dalam rencana untuk membayar manfaat khusus, misalnya perawatan kesehatan dan perawatan gigi premium. Selanjutnya ada imbalan intrinsik, program penghargaan pekerja. Imbalan intrinsik adalah imbalan yang merupakan bagian dari pekerja itu sendiri. Imbalan tersebut mencakup rasa penyelesaian, prestasi, otonomi, dan pertumbuhan. Maksudnya, kemampuan untuk memulai atau melaksanakan suatu proyek pekerjaan merupakan hal yang penting bagi sejumlah individu. Program penghargaan pekerja berkisar dari ucapan terima kasih yang dilakukan dengan spontan dan secara pribadi, hingga program formal yang diduplikasikan secara luas yang mana tipe perilaku tertentu didorong prosedur untuk memperoleh penghargaan identifikasikan dengan jelas. Sebuah keuntungan yang nyata dari program penghargaan adalah bahwa mereka biayanya tidak mahal karena pujian tidak terbayar. Sebagaimana perusahaan dan organisasi pemerintah menghadapi anggaran yang diperketat, maka intensif keuangan menjadi lebih menarik. Berdasarkan pembahasan ini, kita dapat disimpulkan bahwa motivasi memberikan peranan penting dalam produktivitas di dalam organisasi di mana individu tersebut bekerja. Banyak para ahli yang memberikan definisi mengenai motivasi berdasarkan sudut pandangnya. Salah satunya adalah Gian yang mengatakan bahwa motivasi adalah keseluruhan proses pemberian motivasi pekerja kepada bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi baik secara internal maupun eksternal. Kemudian teori-teori yang mendukung motivasi terbagi dua, yaitu teori motivasi kepuasan dan teori motivasi proses. Motivasi selain berperan dalam meningkatkan produktivitas bagi organisasi, motivasi juga memberikan kontribusi yang besar dalam memberikan masukan yang berarti kepada bawahan berkaitan dengan kinerja yang seharusnya diterapkan di suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.